Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hari ini saya berperan sebagai observer Ya. yang akan memperhatikan kegiatan coaching yang dilakukan bersama coach. Ya. Tapi sebelum Ibu memulai pembicaraan dengan coach, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang nantinya harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum memulai pembicaraan dengan coach, kira-kira dari kompetensi tersebut, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada saat menjadi coach hari ini? Oke, terima kasih Ibu. Saya hari ini akan menjadi coach pada salah satu coach saya. Nah, dari 3 ini tadi saya akan memilih proses kreatif. Di mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menggali solusi dari permasalahan coach saya. Kalau begitu silakan langsung memulai proses coaching bersama coach. Terima kasih, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Pak Rudi kabarnya hari ini? Hari ini kabar saya alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Ya, amin. Nah, Pak Rudi kan kemarin nih ada nelpon saya nih Pak. Iya, iya. Oh, Pak Rudi akan bertemu saya. Iya. Kebetulan Pak Rudi hari ini saya memiliki waktu luang untuk ketemu Pak Rudi. Nah, kira-kira tujuan Pak Rudi mengajak saya bertemu untuk bercakap hari ini itu apa ya? Saya meminta bantuan pada Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira permasalahan yang Pak Rudi hadapi ini apa Pak? Permasalahan yang saya hadapi Ibu di kelas saya, ada salah satu siswa, padahal di kelas 5 ya Bu ya, salah satu siswa yang masih belum lancar membaca Bu. Padahal sebenarnya siswa itu siswa pindahan dari sekolah yang lain. Jadi dia pindah di sekolah saya dan masuk di kelas 5. Kebetulan saya di kelas 5. Begitu saya di sekolah mengajar, saya tahu itu ternyata siswa tersebut belum lancar membaca, bahkan merangkai kata pun dia kurang mampu. Iya. Baiklah Pak Rudi, setelah saya mendengarkan cerita Pak Rudi ini tadi, ternyata Pak Rudi di sini memiliki permasalahan mengenai murid di kelas Pak Rudi, yaitu di kelas 5 belum lancar membaca. Seperti itu Pak ya? Iya benar. Baiklah Pak Rudi, kira-kira nih harapan Pak Rudi setelah kita melakukan coaching hari ini untuk menemukan hasil dari coaching kita ini apa Pak? Saya ingin nantinya siswa saya yang belum lancar membaca tadi dia bisa membaca Bu. Nanti di kelas 6 dia sudah pandai merangkai kata, dia sudah lancar menulis, sehingga nanti tamat dari sekolah dia dapat menjaga nama baik sekolah. Karena kalau siswa tersebut kita biarkan dia tidak lancar membaca sehingga dia tamat dari sekolah, dia masih belum lancar membaca kan, ditanya dari sekolah SMP-nya, ini sekolah mana nih? Kenapa tidak bisa membaca? Kenapa gurunya membiarkan? Jadi ingin saya dia bisa lancar membaca, di kelas 6 nanti sudah lancar membaca gitu ya. Oke, baiklah Pak Rudi. Artinya di sini Pak Rudi memiliki harapan kepada murid ini bahwa kedepannya murid ini bisa lancar membaca seperti itu Pak ya. Oke, baiklah Pak Rudi. Kira-kira usaha untuk merubah peserta didik ini yang tadinya tidak lancar membaca sehingga bisa lancar membaca itu kira-kira apa yang bisa Pak Rudi lakukan? Saya mencoba Bu mengajarkan siswa tersebut ini di luar jam pelajaran ya, di luar jam pelajaran. Saya mengajarkan siswa tersebut dengan metode yang mudah untuk dia membaca gitu. Nah, saya sudah membelikan dia buku, walaupun buku tersebut sebenarnya buku yang digunakan untuk kelas 1 SD gitu. Nah, jadi saya mulai dari mengajarkan dia
membaca per suku kata. Mm-mm. Kemudian nanti dari per suku kata saya akan mengajarkan dia per kata, kemudian menjadi per kalimat, sehingga kedepannya dia dapat lancar membaca. Selain itu, selain saya mengajarkan di jam 2 pembelajaran, di jam pembelajaran juga saya melakukan pembelajaran yang sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran dengan yang lainnya. Jadi dalam jam pembelajaran saya memutarkan video sehingga anak tersebut mengerti walaupun dia belum bisa membaca. Nah, kemudian selain itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut atau wali muridnya supaya siswa tersebut lebih difokuskan dulu dalam membaca. Jadi tidak diberatkan dalam memahami pelajaran. Dan saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat karena rekan sejawat saya di sekolah mungkin dia lebih tahu dengan keadaan siswa yang ada di sekolah, walaupun siswa tersebut tidak diajarinya di kelas rekan saya itu. Selain dari metode yang udah Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih ada nggak metode lain yang bisa Bapak lakukan di kelas Bapak untuk mengatasi anak ini tadi? Sementara metode, atau mungkin gini Pak, atau mungkin Bapak melakukan pendekatan lebih intensif lagi gitu, atau gimana gitu? kalau pendekatan secara intensif itu sudah dilakukan, yaitu tadi yang saya sampaikan mengajarkan membaca di luar jam. Berarti secara personal. Iya, secara personal. Bahkan saya sudah berbicara secara langsung dengan orang tuanya. Karena bukan orang tua ya, tapi neneknya. Karena orang tuanya ini lagi kerja di luar negara gitu. Oke. Berarti di sini Pak Rudi sudah melakukan strategi-strategi ya, yang ibaratnya itu bisa merubah anak ini dari tidak bisa membaca sehingga bisa lancar membaca. Iya. Saya merasa bangga sekali dengan metode-metode yang sudah Bapak terapkan juga. Kemudian kedepannya Bapak tadi akan melakukan penerapan metode ini, gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak menerapkan metode yang lebih untuk membuat anak ini bisa lancar membaca lagi? Kira-kira kapan Pak Bapak akan melakukan hal itu? Ya, saya akan melakukan cepatnya ya. Kalaupun bisa dalam minggu ini ya, saya lakukan dalam minggu ini. Jadi saya tidak ingin melalaikan sehingga saya membiarkan murid saya tersebut berkelanjutan tidak bisa membaca. Oke, dari metode yang udah Bapak lakukan ini tadi, kira-kira Bapak memiliki target nggak? Ada berapa minggu anak ini harus bisa lancar baca, atau berapa bulan, atau berapa bulan ke depan bisa lancar membaca itu? Bapak ada target nggak? Target pasti ada. Target saya dalam 3 bulan ke depan anak tersebut bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Jadi target yang jangka panjang itu tadi target jangka panjang, nanti di kelas 6 dia benar-benar sudah lancar membaca tanpa terbata-bata. Hebat sekali di sini ya Pak ya. Nah, di sini saya juga berharap ya dengan Pak Rudi, dengan adanya kegiatan kita coaching hari ini, saya berharap kepada Pak Rudi bahwa Pak Rudi bisa menerapkan dan bisa mendapatkan hasil terbaik ya Pak ya. Nah, jadi dari hasil percakapan kita ini tadi udah dapat saya rangkum nih bahwa Bapak akan melakukan metode-metode pendekatan secara personal. Bapak dari tadi juga udah mengatakan bahwa Bapak membeli buku anak kelas 1 gitu agar memudahkan anak ini untuk belajar membaca seperti itu Pak ya. Nah, ini sangat bagus sekali Pak kalau menurut saya. Saya pun juga adalah seorang guru di mana saya juga harus melakukan metode-metode yang mungkin yang Bapak lakukan ini tadi seperti itu Pak ya. Nah, jadi di sini kita udah saya rangkum juga tadi, udah saya katakan juga terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi sudah memanggil saya melakukan coaching hari ini sehingga kita mendapatkan solusi ya Pak ya. Solusinya tadi itu tadi ya. Nah, jadi berakhirlah sudah percakapan kita hari ini ya Pak ya. Nah, di sini saya akhiri Pak. Terima kasih ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai hasil coaching kita hari ini bersama coach saya tadi. Oke, jadi setelah saya perhatikan kegiatan coaching yang dilakukan bersama coaching, ya, saya selama sesi ini sangat menarik. Ibu sebagai coach berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi coaching, sehingga coaching dengan leluasa berbagi perasaannya, mengungkapkan seluruh apa yang dia belum kesahkan. Ya, penggunaan pertanyaan yang ibu lontarkan kepada coaching sudah sangat baik, efektif, membantu menggali informasi dari coaching. Satu kali pertanyaan buat ibu, seandainya ke depan menjadi coach kembali, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan? Kalau nanti ke depannya saya menjadi coach kembali, saya akan mengembangkan kompetensi kemitraan. Karena di sini saya merasa di situ saya masih mungkin menggali apa yang belum saya punya, untuk membangun relasi yang lebih baik lagi kepada si coach, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang untuk menimbulkan solusi-solusi dari si coach tersebut. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk jawaban Ibu hari ini. Tugas saya sebagai observer selesai. Terima kasih Bu ya. Ya, Terima kasih Bu.